Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dari fisiologi tumbuhan, yaitu ada hormon auksin, hormon giberelin, hormon sitokinin, hormon asam absisat, etilen, dan brasinoteroid. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 11, yaitu ada saya, Dedi Koswara, ada Dwi Suci Nurrohmah, dan ada Sopa Suryana. Langsung saja kita ke pemateri pertama. Pada pemateri pertama dipersilahkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hormon auksin. Nah, sebelum membahas mengenai hormon, kita ke pengertian hormon terlebih dahulu. Hormon berasal dari salah satu kosakata bahasa Yunani atau bahasa Girika, yakni hormein. Hormein yang berarti menggerakkan. Ada pula yang mengartikan hormon sebagai chemical messenger atau pembawa pesan kimia. Hormon merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Hormon berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu sejarah dari hormon auksin. Princewitz pada tahun 1863 sampai 1935 merupakan salah seorang mahasiswa pascasarjana di salah satu universitas di negara Belanda yang berhasil menemukan suatu senyawa dalam tanaman di bagian ujung dari suatu koleoptil yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkokan pada suatu bagian tumbuhan di tahun 1926. Pada saat ini, proses pembengkokan batang tersebut dikenal dengan sebutan fototropisme. Pritzwen juga menjelaskan bahwa senyawa tersebut mengalami transport secara difusi dari bagian ujung koleoptil ke bagian potongan kecil lainnya. Senyawa ini dikenal dengan nama hormon auksin. Auksin berasal dari kata auksien yang dalam bahasa Yunani berarti meningkatkan. Wen berhasil mengetahui aktivitas dari auksin melalui peristiwa pembengkokan koleoptil yang dipicu oleh adanya pemanjangan pada sisi tumbuhan. Berikut adalah gambar dari percobaan yang dilakukan oleh Wen. Pada gambar A, bagian ujung koleoptil dari tanaman Apena sp dipotong lalu dipindahkan ke bagian atas agar. Bagian ujung koleoptil lain dipotong. Potongan agar yang telah menyerap auksin dipindahkan pada sisi koleoptil, sehingga koleoptil tersebut kemudian menyerap auksin yang berada di agar. Akibatnya terjadi pembengkokan koleoptil akibat dari pemanjangan di salah satu sisi koleoptil. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian hormon auksin. Awalnya istilah auksin hanya digunakan untuk menyebut golongan senyawa kimia yang berperan dalam mendorong terjadinya pemanjangan pada kuncup tanaman yang sedang berkembang. Kemudian, istilah auksin juga dipergunakan untuk menyebut zat kimia yang memberikan peningkatan pemanjangan dari suatu koleoptil. Meskipun sebenarnya auksin memiliki fungsi ganda pada tanaman dikotil dan monokotil, pembesaran dan pemanjangan sel pada bagian meristematik dipicu oleh hormon auksin. Adanya pembesaran dan pemanjangan tersebut menyebabkan auksin digolongkan ke dalam JPT yang berperan sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan. Auksin dapat ditemukan pada daerah meristematik seperti ujung batang, ujung akar, kuncup bunga, dan embrio biji. Auksin disintesis di dekat meristem pucuk, di bagian pucuk batang dan jaringan-jaringan yang masih muda, contohnya daun muda. Auksin ditransfer secara polar, yakni mengalami pergerakan menuju bawah batang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan konsentrasi auksin di ujung akar dan ujung batang maupun bagian lainnya. Meskipun auksin ditranslokasikan ke semua bagian tanaman, tetapi semua bagian mendapatkan jumlah auksin yang berbeda-beda. Kadar auksin yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan adanya perbedaan respon dari setiap bagian tumbuhan. Respon yang diberikan bermacam-macam, mulai dari respon positif, bahkan respon negatif.
Auksin disintesis di bagian ujung tanaman meristem apikal pada tunas. Hasil sintesis auksin tersebut diangkut dari bagian apikal menuju ke tempat terjadinya pemanjangan sel. Auksin akan mulai merangsang pertumbuhan pada sel jika telah sampai di sel target. Pengaruh yang ditimbulkan dari setiap sel target yang diberi auksin akan berbeda-beda tergantung pada konsentrasi pemberiannya. Umumnya auksin dapat memberikan pengaruh pada interval konsentrasi 10-8. Konsentrasi auksin yang lebih tinggi justru dapat menjadi penghambat dalam proses pemanjangan sel, sebab auksin memiliki kemampuan menghasilkan senyawa-senyawa inhibitor seperti etilen melalui serangkaian reaksi. Etilen merupakan senyawa yang bekerja menghambat atau inhibitor pemanjangan sel sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Ada beberapa faktor penghambat dalam kerja auksin, salah satunya adalah cahaya matahari. Auksin pada tanaman yang terkena cahaya matahari akan mengalami kerusakan dan penghambatan kerja, akibatnya pertumbuhan tanaman menjadi lebih lambat. Sebaliknya, tanaman yang tidak terkena cahaya matahari, auksinnya tidak akan terhambat kerjanya maupun rusak sehingga pertumbuhan menjadi lebih cepat. Pertumbuhan tanaman pada tempat gelap tidak terkena cahaya matahari dikenal dengan istilah etiolasi. Selanjutnya yaitu macam-macam hormon auksin. Para ahli sering menyamakan hormon asam indol asetat atau IAA dengan auksin. Tapi sebenarnya ada tiga senyawa yang memiliki struktur mirip dengan IAA. Ketiga senyawa tersebut adalah asam 4-kloroindoasetat atau 4-kloro-IAA. Senyawa ini banyak ditemukan pada biji leguminosae yang masih muda. Selanjutnya itu ada asam fenilasetat PAA, ada asam indol butirat IBA. Dari ketiga jenis senyawa tersebut, IAA merupakan auksin utama pada tumbuhan. IAA merupakan senyawa hasil biosintesis asam amino triptopan dengan bantuan enzim IAA oksidase yang berfungsi sebagai pengendali dalam berbagai proses fisiologi tumbuhan. Proses fisiologis tersebut meliputi pembesaran dan pembelahan sel. Selanjutnya yaitu biosintesis hormon auksin. Biosintesis merupakan proses yang terpenting dalam mekanisme kerja hormon dalam tumbuh-tumbuhan guna mendapatkan kadar hormon yang efektif pada jaringan tertentu di suatu tanaman. Biosintesis adalah proses pembuatan hormon tanaman dari senyawa-senyawa sederhana yang merupakan hasil intermediate dari metabolisme. Dengan kata lain, biosintesis merupakan proses terbentuknya hormon tanaman melalui perbuahan bahan dasar prekursor menjadi senyawa intermediate, senyawa antara, dan terakhir menjadi hormon, senyawa kompleks. Hal penting yang harus diketahui dalam biosintesis hormon tumbuhan adalah nama atau jenis dari bahan dasar prekursornya, bentuk senyawa intermediate, senyawa antaranya, tempat sintesisnya, mekanisme atau proses reaksinya, dan mekanisme pengaturan kadar atau konsentrasinya. Secara garis besar terdapat dua mekanisme dalam biosintesis IAA. Kedua mekanisme tersebut berupa penghilangan gugus amino dan gugus karboksil pada cincin samping triptopan. Struktur kimia dari IAA mirip dengan struktur kimia dari asam amino triptopan atau molekul asal IAA. Berikut adalah 3 tahapan pengubahan triptopan hingga menjadi IAA, yaitu yang pertama, triptopan diubah menjadi asam indol piruvat melalui reaksi transminasi. Kemudian, asam indol piruvat akan diubah menjadi indolesateldehid melalui reaksi dekarboksilasi. Kemudian proses akhir berupa proses oksidasi indol asetaldehid yang menghasilkan asam indol asetik. Seorang ahli kimia yang berasal dari Inggris menyatakan bahwa asam amino triptopan untuk biosintesis IAA bersumber dari proses autolisis sel. Proses autolisis terjadi pada saat pembentukan jaringan xilem dan floem. Saat proses pembentukan xilem dan floem, sel-sel meristematik akan mengalami autolisis, dan hasil autolisis tersebut berupa bahan-bahan metabolisme yang digunakan oleh sel-sel sekitarnya.
Hal ini menandakan bahwa IAA tidak hanya dibentuk di daerah yang meristematik, tetapi juga di daerah-daerah tempat terjadinya diferensiasi sel untuk pembentukan jaringan xilem dan floem. Namun hingga sekarang belum ditemukan kesepakatan bahwa autolisis berperan penting dalam proses biosintesis auksin pada tanaman. Selanjutnya yaitu proses pengangkutan hormon auksin. Pada prinsipnya, hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan akan dihasilkan di suatu bagian tertentu dan ditranslokasikan ke bagian lain. Artinya tempat produksi dan tempat bekerjanya berbeda. Secara garis besar, hormon pada tanaman ditransfer melalui dua cara, yaitu satu, basipetal, itu pengangkutan hormon dari atas pucuk ke bagian bawah, dan cara ini bersifat polar atau memerlukan energi yang berasal dari metabolisme. Yang kedua itu akropetal, pengangkutan hormon dari bawah ke atas dan tidak memerlukan energi non-metabolik, contohnya difusi. Fitohormon dalam proses pengangkutannya akan bergerak di dalam sel antara organel dan bergerak di antara sel melalui jalur simplas, apoplas, melalui jaringan xilem ataupun melalui jaringan floem. Auksin tergolong ke dalam fitohormon yang diangkut secara polar, bukan difusi. Bukan difusi biasa, tapi memerlukan energi. Sitokinin, giberelin, dan asam absisat tidak mengalami pengangkutan polar, sedangkan etilen karena bentuknya yang berupa gas, proses pergerakannya dengan cara difusi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa auksin atau yang biasa disebut IAA dibiosintesis dari asam amino prekursor triptofan dengan bantuan enzim IAA oksidase. Auksin banyak dijumpai dalam jaringan aktif atau jaringan meristem, misalnya pada daerah tunas, buah, dan daun muda. Pengedaran auksin pada suatu dimulai dari atas hingga bawah dan berakhir pada titik tumbuh di akar. Pengedaran dilakukan melalui jaringan parenkim atau floem, jaringan pembuluh tapis. Berikut adalah beberapa keistimewaan dari pengangkutan auksin pada tumbuhan. Yang pertama itu pergerakannya sangat lambat, kecepatan gerak auksin hanya sekitar 1 cm per jam di bagian batang dan akar tumbuhan. Proses pengangkutannya berlangsung secara polar. Pada akar, proses pengangkutannya terjadi secara akropetal melalui parenkim vaskuler. Sedangkan jika pada batang, proses pengangkutannya terjadi secara basipetal atau away from affect. Pengangkutan secara polar ini bukan merupakan proses difusi biasa. Artinya, pengangkutan terjadi dari konsentrasi auksin yang tinggi menuju ke konsentrasi auksin rendah, tetapi proses pengangkutan ini juga termasuk dalam aktivitas dari sel-sel hidup. Berikut adalah gambar percobaan yang menggambar pengangkutan hormon auksin. Percobaan tersebut menggambarkan bahwa auksin bergerak dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah melalui morfologis ujung ke morfologis batang akar, morfologis pangkal batang. Namun hingga saat ini pun dasar-dasar fisiologis dari pergerakan secara polar belum diketahui dengan jelas. Pada intinya, pergerakan polar adalah hasil kerjasama dari sel-sel hidup sehingga dapat dibuat alasan bahwa fenomena polaritas terjadi di dalam sel. Polaritas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya yang pertama, distribusi asimetrik dari organel-organel seperti mitokondria, plastid, ribosom. Kedua, membran yang asimetrik. Yang ketiga adalah distribusi enzim yang asimetrik dalam sel. Dan yang terakhir adalah perbedaan distribusi dari ion-ion anorganik dan mikromolekul dalam sel. Untuk dapat menggerakkan auksin, tumbuhan memerlukan energi dari hasil metabolisme. Misalnya kemampuan dari inhibitor dalam sintesis ATP atau ketersediaan dari oksigen, sebab oksigen yang minim dapat menghambat pergerakan auksin. Berikut adalah proses pengangkutan hormon dari auksin. Yang pertama, molekul pada auksin akan mengikat hidrogen saat lingkungan di dinding sel menjadi asam. Akibatnya molekul auksin tersebut akan bermuatan netral. Kemudian, akibat ukurannya yang kecil dan bermuatan netral, maka auksin melintas melalui membran sel.
Setelah sampai di bagian dalam sel, molekul auksin akan berubah menjadi bermuatan negatif dan ion H+, sebab pH pada bagian sebelah dalam sel sebesar 7 pH. Hormon auksin tersebut akan berada di dalam sel, sebab membran plasma bersifat permeable terhadap ion dibanding molekul netral, meski ukurannya sama. Perbedaan pH di sebelah luar sel dan di sebelah dalam diatur oleh pompa proton yang dikendalikan oleh ATP. Kemudian auksin dapat keluar dari dalam sel melalui protein karier spesifik yang terdapat di membran plasma melalui bagian basal sel. Selanjutnya, mengalirnya auksin pada suatu bagian tumbuhan disebabkan oleh adanya pompa proton. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan atau potensi membran saat auksin melewati membran sehingga membantu transportasi auksin keluar dari sel. Selanjutnya yaitu fungsi dan aktivitas hormon auksin. Yang pertama itu memacu proses pemanjangan sel atau pertumbuhan. Auksin merupakan promotor pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tumbuhan. Kostermans dan Kogel serta Thiemann menyatakan bahwa IAA merupakan jenis auksin sebab memiliki kemampuan dalam menginduksi pemanjangan sel pada bagian batang. Tempat utama terjadinya sintesis auksin adalah di meristem tunas apikal. Auksin ditranslokasikan dari bagian ujung tunas ke daerah pemanjangan sel, sehingga auksin dapat menstimulasi pertumbuhan dari suatu sel dengan cara mengikat reseptor yang dibangun dalam membran plasma sel. Yang kedua adalah menghambat pembentukan tunas lateral, sehingga mengakibatkan terjadinya dominansi apikal. Pertumbuhan tunas apikal akan menghambat pertumbuhan tunas lateral, sebab tunas apikal akan menumbuhkan daun-daun. Adanya zat penghambat di daun muda menyebabkan terjadinya dominasi apikal. Apabila bagian apeks tajuk di batang dipangkas lalu diberikan auksin di bagian terpangkas, maka kuncup samping akan mengalami perkembangan, tetapi arah dari pertumbuhan cabang tegak ke atas. Sesuai dengan pola pertumbuhan tanamannya, jika daun muda tumbuh pada bagian ujung batang suatu tanaman, maka tunas akan tumbuh ke arah samping, atau terbentuknya tunas lateral. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara memotong bagian ujung batang, akan tumbuh tunas di ketiak daun. Selanjutnya yaitu membentuk akar adventif. Auksin dapat memicu pembentukan akar liar pada batang tanaman. Contohnya pada tanaman apel terdapat akar di bawah cabang pada daerah antar nodus. Kemampuan auksin dalam membentuk akar adventif dan akar lateral menyebabkan auksin banyak dikomersialkan di bidang pertanian, terutama dalam hal perbanyakan tanaman dengan metode stek. Jika daun, batang, maupun bagian tumbuhan lain dipotong lalu diberi auksin dalam bentuk serbuk, pengakaran maka akan mendorong terbentuknya akar adventif di bagian permukaan yang terpotong tadi. Jenis hormon auksin sintetis yang bisa digunakan oleh para petani dalam memperbanyak tumbuhan secara stek adalah IBA dan NAA. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja dari hormon auksin. Menurut Sauer tahun 2013, dalam melakukan kerja, hormon auksin dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama adalah cahaya. Cahaya merupakan salah satu faktor penghambat dalam kerja auksin. Adanya cahaya menyebabkan auksin menjadi rusak dan auksin berpindah ke arah yang menjauhi cahaya. Salah satu jenis cahaya yang dapat menghambat kerja auksin adalah cahaya nila. Pada tumbuhan terdapat dua pigmen yang mampu menyerap sinar nila, yakni beta-karoten dan riboflavin. Riboflavin terdapat di bagian ujung-ujung akar. Jika riboflavin menyerap sinar nila, maka enzim-enzim yang berperan dalam membantu pembentukan IAA dan triptofan akan rusak. Sedangkan rusak atau hilangnya beta-karoten tidak berpengaruh terhadap fototropisme. Pengaruh cahaya terhadap kerja auksin dapat dibuktikan dari fototropisme koleoptil. Koleoptil merupakan daun khusus yang berfungsi melindungi benih sampai muncul dari tanah yang berasal dari simpul utama dari selubung epikotil. Koleoptil akan membengkok ke arah datangnya cahaya. Apabila ujung koleoptil tersebut ditutup dengan menggunakan aluminium foil, maka ujung koleoptil tersebut tidak akan membengkok. Koleoptil akan membengkok ke arah datangnya cahaya. Namun, apabila ujung koleoptil tersebut ditutup dengan menggunakan aluminium foil,
maka ujung koleoptil tersebut tidak akan membengkok ke arah datangnya cahaya. Sebaliknya, jika ujung koleoptil kembali dibuka, maka akan terjadi pembengkokan ke arah cahaya yang datang. Jaringan yang terdapat pada ujung koleoptil berperan sebagai pengamat cahaya dan memproduksi beberapa sinyal yang dihantarkan ke bagian bawah tanaman, sehingga nanti ini memberikan efek fisiologis berupa pembengkokan atau pembungkukan. Selanjutnya yaitu gaya berat. Auksin diedarkan dari bagian pucuk menuju bagian bawah atau dasar. Selama proses pengedarannya, auksin akan lebih banyak terdapat di bagian bawah dari ujung batang dibandingkan bagian atas. Hal ini disebabkan karena adanya gaya berat. Yang ketiga yaitu kadar atau konsentrasi auksin. Auksin dapat bekerja secara efektif pada konsentrasi tertentu. Konsentrasi atau kadar auksin yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan pada sel-sel akar, tetapi dapat meningkatkan pengembangan sel-sel batang. Yang selanjutnya ada hormon giberelin. Hormon giberelin ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jepang yang bernama Eiichi Kurosawa pada tahun 1926. Hormon giberelin diperoleh dari ekstraksi jamur parasit, namanya Gibberella fujikuroi. Jamur tersebut menyebabkan penyakit benih bodoh atau bakan naik pada tumbuhan padi, dengan gejala padinya itu tinggi tapi kurus. Nah, hormon giberelin proses awalnya itu perkecambahan. Proses awal perkecambahan adalah imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji sehingga biji akan dipecah. Adapun fungsi dari giberelin. Fungsi yang pertama, membantu proses perkecambahan embrio. Nah, perkecambahan yang saya jelaskan barusan, waktu proses perkecambahan itulah setelah ada imbibisi. Nanti masuklah si hormon giberelin. Nah, jadi hormon giberelin berperan dalam proses perkecambahan. Fungsi yang kedua adalah mampu memecah amilum untuk menghasilkan glukosa. Jadi, fungsi yang kedua ini berkaitan dengan fungsi yang nomor 1 tadi. Karena perkecambahan itu akan ada imbibisi. Kemudian, hormon giberelin setelah itu menghasilkan enzim amilase. Hingga amilase itu menghancurkan amilum, mengubah yang namanya glukosa. Jadi, 1 dan 2 itu berkaitan. Fungsi yang ketiga, hormon giberelin membantu pembentukan enzim amilase, maltase, dan pemecahan protein. Nah, ini juga sama berkaitan dengan nomor 1 dan 2 yang tadi. Fungsi yang keempat, hormon giberelin itu membantu mempercepat aktivitas kambium. Kita tahu kambium ya. Kambium itu hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Jadi, batang dikotil menjadi lebih besar, itu juga dipengaruhi oleh hormon giberelin. Fungsi yang kelima, membantu pemanjangan batang atau meninggikan tumbuhan kerdil menjadi tumbuhan normal. Fungsi yang keenam, dapat membantu proses partenokarpi. Partenokarpi itu sendiri adalah proses pembentukan buah tanpa adanya fertilisasi atau pembuahan, dan biasanya buahnya itu yang dihasilkan itu adalah buah tanpa biji. Partenokarpi juga dipengaruhi oleh hormon yang namanya auksin ya. Jadi, auksin dan giberelin itu sama-sama berperan dalam partenokarpi, pembentukan buah tanpa biji. Fungsi yang ketujuh, hormon giberelin membantu proses pemanjangan atau pelebaran daun
pembentukan bunga, dan ukuran panjang sel. Fungsi yang ke-8, hormon giberelin membantu proses pembentukan biji. Fungsi yang ke-9, hormon giberelin dapat merangsang perkembangan kepala sari, anter atau antera. Bisa disebut juga dapat membentuk perkembangan serbuk sari atau polen. Yang terakhir, hormon giberelin dapat membantu memperbesar ukuran pada buah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membahas tentang sitokinin. Sitokinin merupakan senyawa dengan struktur yang menyerupai adenin atau derivat adenin yang mengawali atau memacu pembelahan sel. Sejarah penemuan sitokinin. Sitokinin mulanya ditemukan oleh Gottlieb Haberland di Australia pada tahun 1931. Beliau mulanya menemukan senyawa yang dapat mendorong pembelahan sel yang menghasilkan kambium ke abus serta mampu memulihkan luka pada umbi kentang yang telah dipotong. Senyawa tersebut belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Senyawa inilah yang saat ini dikenal dengan nama sitokinin, yang memacu sitokinesis. Kemudian, pada tahun 1940-an, ditemukan pula senyawa yang memacu sitokinesis yang berasal dari endosperm buah kelapa muda oleh Johannes van Overbeek. Kemudian, Paul Salk dan beberapa temannya pada awal tahun 1950-an berhasil mempertegas hasil penelitian dari Haberland. Mereka awalnya tertarik melakukan penelitian karena melihat hormon auksin yang dapat memacu pertumbuhan dari biakan tanaman. Setelah melakukan penelitian, mereka mendapati bahwa sel hasil potongan dari empuluh tembakau melakukan pembelahan lebih aktif dan lebih cepat jika diberikan potongan jaringan pembuluh di bagian atas jaringan tersebut. Tidak terhenti sampai di situ, Paul Salk dan beberapa teman lainnya kemudian melakukan uji biologi untuk mengetahui lebih lanjut faktor kimia yang terdapat di dalam jaringan pembuluh. Biakan dari sel diletakkan dalam media agar yang mengandung IAA, asam amino, vitamin, mineral, dan gula dalam konsentrasi yang diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan dari sel dengan cepat dengan cara mendorong pembentukan sel dalam jumlah yang banyak. Namun, sel-sel tersebut tidak melakukan pembelahan sehingga akhirnya mengalami polyploidy atau sel yang memiliki banyak inti. Berdasarkan kasus tersebut, Paul Salk dan beberapa teman lainnya mencari senyawa yang dapat memicu sitokinesis pada tumbuhan dan akhirnya mereka berhasil menemukan senyawa lir-adenin. Senyawa lir-adenin tersebut berhasil diekstraksi dari kamit. Hal tersebut membuat para peneliti melakukan penelitian terkait kemampuan DNA dalam memacu pembelahan sel, sebab DNA mengandung basa adenin. Kemudian, Carlos Miller beserta rekan lainnya yang bekerja sama di laboratorium Salk dan Strong di Universitas Wisconsin melakukan penelitian untuk melihat kemampuan DNA dalam hal sitokinesis. Mereka melakukan isolasi senyawa dari sampel DNA ikan herring yang sebelumnya telah diautoklaf. Senyawa hasil ekstraksi tersebut diberi nama kinetin. Kinetin sendiri bukan merupakan sitokinin yang ditemukan pada tumbuhan dan bukan merupakan senyawa aktif yang ditemukan pada jaringan plum. Berdasarkan penelitian Haberland, tetapi kinetin diperkirakan memiliki kedekatan dengan hormon sitokinin. Kemudian, P.C. Stewart pada tahun 1950-an berhasil menemukan berbagai jenis sitokinin yang terdapat di dalam endosperm cairan kelapa dengan menggunakan teknik biakan jaringan.
Berdasarkan penelitian dari D.S. Latham 1974, jenis sitokinin yang paling aktif dalam endosperma cairan kelapa adalah zeatin atau zeatin ribosida. Ciri-ciri dari zeatin pertama kali dikemukakan oleh Latham dan Carlos Miller secara bersamaan pada tahun 1900. Carlos Miller pada tahun 1954. Mereka berdua menggunakan sitokinin yang berasal dari endosperma cairan jagung. Sejak saat itu, berbagai jenis sitokinin yang memiliki struktur lead adenin yang mirip zeatin dan kinetin berhasil dikenali pada berbagai spesies tumbuhan berbiji. Kemudian struktur sitokinin. Jika dilihat dari struktur kimianya, sitokinin memiliki rantai panjang yang kaya akan karbon C dan hidrogen yang melekat di nitrogen bagian puncak cincin puringnya. Bentuk dasar dari sitokinin adalah 6 aminopurin atau dikenal dengan nama adenin. Adenin menjadi penentu aktivitas dari jenis jaringan sitokinin. Rantai yang panjang dan adanya double bond dalam rantai tersebut dapat meningkatkan aktivitas dari sitokinin. Semua jenis sitokinin biasanya ditemukan dalam bentuk bebas ataupun sebagai nukleosida dengan gugus ribosa yang terletak pada atom nitrogen di nomor 4. Misalnya zeatin ribosida selain ditemukan pada jamur, bakteri, RNA dan organisme prokariot dan eukariot. Sitokinin dapat pula ditemukan pada spesies tanaman tingkat tinggi. Semua sitokinin yang terdapat di atas merupakan hasil turunan dari adenin yang terdapat penomoran pada cincin puringnya. Misalnya pada zeatin yang pada kiri atas. Pada zeatin serta zeatin ribosida, cincin samping memiliki ikatan rangkap dengan konfigurasi trans ataupun cis. Konfigurasi trans umumnya lebih banyak terdapat pada zeatin maupun zeatin ribosida. Sedangkan konfigurasi cis merupakan konfigurasi yang paling umum pada sitokinin yang berikatan dengan tRNA. Kemudian biosintesis sitokinin. Biosintesis sitokinin terjadi pada ujung akar atau nodul akar, embrio, dan endosperm biji yang sedang berkembang. Sitokinin juga banyak terkonsentrasi di daerah meristematik yang masih aktif tumbuh, misalnya di daun muda, meristem apikal serta buah yang sedang berkembang. Namun, sedikit pada jaringan yang sudah tua atau jaringan yang tidak meristem lagi. Asetil-CoA merupakan senyawa utama yang berperan sebagai prekursor utama dalam sintesis sitokinin. Selain berperan dalam sintesis sitokinin, asetil-CoA juga berperan dalam sintesis gibberellin, karotenoid, dan asam absisat. Asetil-CoA merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif asam piruvat dalam rantai respirasi sebelum memasuki siklus Krebs. Nah, asetil-CoA inilah yang nantinya akan memasuki siklus asam mevalonat yang kemudian membentuk sitokinin. Tahapan pertama dalam biosintesis sitokinin adalah penambahan isopentil di rantai samping DMAPP sehingga menjadi adenosin. Pada tumbuhan serta bakteri, enzim-enzim IPT yang digunakan akan berbeda pada setiap substrat yang digunakan. Pada tumbuhan biasanya digunakan ADP atau ATP, sedangkan pada bakteri berupa AMP. Hasil dari reaksi tersebut berupa IPMP, IPDP, atau IPTP, yang kemudian dengan bantuan hidroksilase menjadi zeatin.
Pada jaringan tumbuhan terdapat enzim yang bernama isopentil AMP sintase yang membentuk adenosin 5-fosfat. Isopentil AMP. Selain ditemukan pada jaringan tumbuhan isopentil AMP, sintesis juga dapat ditemukan pada cendawan lendir. Isopentil AMP yang berbentuk melalui reaksi hidrolisis terjadi pelepasan gugus fosfatnya akan diubah menjadi isopentil adenosin dengan bantuan enzim fosfatase. Isopentil adenosin ini kemudian mengalami reaksi hidrolisis atau terjadinya pelepasan gugus ribosanya. Tahap pertama dalam biosintesis sitokinin ialah penambahan isopentil di rantai samping DNAPP sehingga menjadi adenosin. Pada tumbuhan serta bakteri, enzim-enzim IPT yang digunakan akan berbeda pada setiap substrat yang digunakan. Pada jaringan tumbuhan terdapat enzim yang bernama isopentil AMP sintase yang membentuk adenosin 5-fosfat atau isopentil AMP. Selain ditemukan pada jaringan tumbuhan isopentil AMP, sintase juga dapat ditemukan pada cendawan lendir. Isopentil AMP yang terbentuk melalui reaksi hidrolisis atau terjadinya pelepasan gugus fosfatnya akan diubah menjadi isopentil adenosin dengan bantuan enzim fosfatase. Nah, isopentil adenosin ini kemudian mengalami reaksi hidrolisis atau terjadinya pelepasan gugus ribosanya menjadi isopentil adenin. Isopentil adenin mengalami reaksi oksidasi menjadi zeatin dengan cara penggantian unsur H pada gugus metil yang terletak di cincin samping menjadi OH-. Dengan adanya NADPH zeatin dapat mengalami reduksi pada ikatan rangkap di cincin samping isopentilnya membentuk dehidrozeatin. Kemudian peranan sitokinin yang pertama menstimulasi pembelahan sel. Mendorong pembelahan sel atau sitokinesis dan diferensiasi sel. Mendorong terjadinya pembelahan sel merupakan fungsi utama dari sitokinin. Dalam memacu pembelahan sel, sitokinin bekerjasama dengan auksin. Kerjasama antara auksin dan sitokinin tersebut telah lama dilakukan penelitian oleh Salk dan kawan-kawannya. Mereka berhasil menemukan jika ternyata ampelu dari batang tumbuhan kedelai, tembakau, dan tumbuhan dikotil lainnya dipisahkan dan dibiarkan secara aseptik pada medium agar yang mengandung auksin dan hara, maka akan terbentuk kalus. Nah, kalus merupakan massa sel yang tak beraturan, tak terspesialisasi, dan polipoid. Ketika sitokin diberikan pada kalus tersebut, maka proses sitokinesis menjadi lebih terpacu. Kemudian menstimulasi morfogenesis atau inisiasi puncu pembentukan tunas pada kultur jaringan. Kemudian menstimulasi pertumbuhan tunas lateral dan mengeluarkan dominasi apikal. Kemudian menstimulasi perluasan permukaan daun yang dihasilkan dari pembelahan sel, yang kemudian mungkin mempengaruhi pembentukan stomata pada beberapa spesies, dan yang terakhir mengawali perkembangan kloroplat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hormon asam absisat. Sejarah asam absisat. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an muncul pengetahuan mengenai hormon pada tumbuhan yang dapat meningkatkan pertumbuhan
seperti yang telah kita bahas, yaitu auksin, giberelin, dan sitokinin. Hal ini yang kemudian mendorong pemikiran mengenai hormon yang dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman. Contoh kasus seperti batang yang terhenti pertumbuhannya, biji yang mengalami dormansi pada musim gugur dan musim dingin, biji masak yang dormansi, daun yang mengalami penuaan, dan buah yang telah masak jatuh. Para ahli kemudian membuat ekstrak dari beberapa bagian tumbuhan yang kemudian diujikan untuk menghambat kuncup istirahat, perkecamahan pada biji, dan semuanya menunjukkan hasil yang positif. Frederick Adicot merupakan orang yang pertama kali berhasil mengisolasi senyawa absisin 1 dan absisin 2 dari tanaman kapas pada tahun 1963. Kemudian, di tahun 1976, senyawa absisin 2 tersebut dikenal dengan nama asam absisat. Senyawa tersebutlah yang menyebabkan terjadinya pengguguran buah dan daun pada kapas. Pada saat yang sama dilakukan pula penelitian oleh Philip Wareing dan Pan Stephenmix terkait asam absisat. Peneliti tersebut berhasil menemukan bahwa asam absisat ini terdapat pada semua jaringan tanaman dan dapat dipisah dengan cara kromatografi. Tahun 1965, seorang ahli berhasil menemukan dormin yang berasal dari pohon ara. Apabila daun pepohonan yang aktif tumbuh diberikan dormin, maka mata tunasnya akan mengalami dormansi. Kelompok peneliti lain juga melakukan penelitian lanjutan terkait asam absisat dengan cara mengisolasi senyawa penyebab gugurnya buah tanaman Lupin luteus. Hingga pada akhirnya dorman serta senyawa yang dapat menggugurkan buah pada tanaman lupin memiliki kesamaan dengan asam absisik 2, sehingga banyak yang mengartikan asam absisat sebagai senyawa inhibitor B kompleks yang memberikan pengaruh dalam pertumbuhan absisi dan dormansi. Kemudian pengertian hormon asam absisat. Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai hormon-hormon yang terdapat pada tumbuhan yang dapat merangsang pertumbuhan meliputi hormon auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen. Terdapat satu hormon yang berperan dalam proses penghambatan pertumbuhan pada tanaman. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan selalu memiliki masa di mana pertumbuhan tanaman diperlambat dan mengambil masa istirahat atau dormansi guna memperoleh keuntungan. Berbeda dengan golongan hormon tumbuhan lainnya, asam absisat merupakan hormon yang kerjanya menghambat pertumbuhan dan bersifat antagonis dengan golongan hormon lainnya, seperti auksin dan giberelin. Sebab hormon auksin memiliki peran dalam menstimulasi pembelahan dan pemanjangan sel, sedangkan giberelin berperan dalam mengakhiri masa dormansi biji yang terpenuhi oleh asam absisat. Asam absisat memberikan pengaruh yang sangat nyata dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Asam absisat bekerja bersama dengan JPT lain yang sifatnya antagonis. Misalnya, asam absisat menjadi penghambat kerja dari IAA dalam hal mendorong pembengkakan Coleoptile apena sp. Apabila IAA yang diberikan lebih banyak lagi, maka pengaruh dari asam absisat tersebut dapat dihilangkan. Kemudian macam-macam hormon absisat. Asam absisat secara alamiah dapat diperoleh dari proses biosintesis dalam tubuh tumbuhan sendiri secara endogen maupun melalui luar tubuh tumbuhan melalui campur tangan manusia atau secara eksogen. Setiap spesies tumbuhan mengandung hormon asam absisat di dalam tubuhnya yang didapat melalui serangkaian proses. Selain pada tumbuhan, asam absisat juga dapat diperoleh secara alamiah dari alga coklat dan cendawan. Sedangkan secara eksogen non-alami asam absisat yang diberikan bisa berupa asam absisat sintetik maupun asam absisat hasil pengekstrakan dari beberapa spesies tanaman. Kemudian biosintesis hormon absisat. Asam absisat merupakan senyawa yang terdiri dari 15 karbon yang sebagian besar disintesis melalui jalur
mevalonat pada tumbuhan secara alami. Asam absisat dihasilkan secara langsung dari farnesul difosfat yang merupakan molekul isoprevanoid. Proses biosintesis melalui jalur mevalonat terjadi di dalam kloroplas maupun plastida lainnya, sehingga dapat diketahui bahwa tempat utama biosintesis asam absisat adalah di daun. Selain di daun, terdapat produksi dari asam absisat juga dapat terjadi di batang, akar, ataupun buah hijau. Pada daun terdapat 3 tempat yang berperan dalam biosintesis asam absisat, yakni yang pertama adalah sitosol sebagai tempat sintesis, yang kedua adalah kloroplas sebagai tempat akumulasi, dan yang ketiga adalah dinding sel. Asam absisat ini berasal dari sel mesofil daun, tempat asam absisat disintesis. Faktor yang menjadi pemicu asam absisat disintesis adalah cekaman atau tekanan, misalnya kekurangan air maupun temperatur yang terlalu tinggi. Proses biosintesis asam absisat dalam tubuh tumbuhan melalui beberapa proses, yakni yang pertama, proses biosintesis asam absisat sebagian besar terjadi secara tidak langsung melalui produksi karotenoid. Karotenoid merupakan salah satu pigmen yang terdapat di dalam kloroplas dan memiliki 40 karbon. Proses perubahan karotenoid menjadi asam absisat terjadi di plastida. Lalu tahapan berikutnya terjadi di sitosol. Mekanismenya yaitu yang pertama, jenis karotenoid yang memiliki 40 karbon adalah violacanthanin. Selanjutnya, senyawa tersebut kemudian diisomerasikan yang kemudian diikuti dengan reaksi oksidasi. Satu molekul violacanthanin dapat dihasilkan satu molekul kantonin. Sedangkan untuk diproduk sisanya tidak diketahui apa yang terjadi. Molekul kantonin yang dihasilkan tersebut bersifat tidak stabil dan dapat berubah menjadi asam absisat aldehid secara spontan. Kemudian melalui rangkaian reaksi kimia sebagai berikut. Yang pertama, melalui jalur asam mevalonta. Asam mevalonta kemudian akan diubah menjadi farneslipirofosfat, kemudian akan diubah menjadi asam absisat. Selain melalui jalur asam mevalonat, jalur lain yang dapat ditempuh adalah jalur metiliteritol fosfat. Yang kemudian itu melalui jalur violacanthin. Violacanthin akan berubah menjadi kantoksin dan akan berubah menjadi asam absisat. Adanya aktivitas molekul merupakan pertanda adanya oksidasi lebih lanjut dari asam absisat. Aktivitas molekul ini terjadi melalui 2 metode. Pada metode pertama, keterikatan antara glukosa menjadi asam asetat membentuk ester asam absisat dan glukosa. Pada metode kedua, asam absisat akan dioksidasi menjadi asam faseik dan asam dihidrofaseik. Selanjutnya yaitu proses pengangkutan hormon asam absisat. Pergerakan asam absisat di dalam tumbuhan sama seperti pergerakan dari giberelin, yakni diangkut melalui sel-sel parenkim yang terdapat di luar pembuluh floem serta pembuluh xilem. Pengangkutan asam absisat tersebut pada umumnya menuju ke daun, tepatnya dalam penutup stomata. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan aktivitas hormon absisat. Yang pertama, fungsinya yaitu sebagai dormansi biji. Asam absisat memiliki peranan yang sangat penting dalam menstimulasi dormansi pada biji. Biji yang berada dalam kondisi istirahat atau dorman tidak melakukan aktivitas pertumbuhan dan aktivitas fisiologisnya terhenti untuk sementara. Dormansi merupakan hal yang penting bagi benih yang tidak ingin berkecambah pada waktu yang tak diinginkan, khususnya bagi tanaman dwi musim. Biji dari tanaman dwi musim memerlukan cadangan makanan yang cukup banyak sepanjang musim dingin ataupun musim panas. Selanjutnya yaitu berfungsi pada proses pengguguran. Asam absisat adalah penyebab dari gugurnya daun dan buah pada suatu tumbuhan. Jika asam absisat pada tumbuhan bekerja, maka secara otomatis kegiatan dalam sel akan berkurang, bahkan bisa jadi terhenti.
Salah satu aktivitas sel yang akan terhenti adalah pengangkutan nutrisi ke bagian tubuh tumbuhan, salah satunya ke daun. Daun yang kekurangan nutrisi akan menjadi kering dan kemudian rontok. Keringnya daun merupakan pertanda bahwa penguapan yang dilakukan lebih besar dibandingkan asupan air yang masuk. Yang ketiga adalah regulasi stomata. Membuka dan menutupnya stomata sangat dipengaruhi oleh kerja dari asam absisat. Asam absisat akan menurunkan tekanan osmotik dalam sel sehingga sel menjadi turgor dan stomata akan tertutup, sehingga hilangnya cairan akibat transpirasi dapat dicegah. Tertutupnya stomata akan berlangsung sesuai dengan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk metabolisme asam absisat. Yang ketiga itu adalah mempengaruhi perkembangan embrio pada biji. Terdapat 3 fase utama dalam proses perkembangan embrio, yakni yang pertama mitosis dan diferensial sel, yang kedua pembesaran sel dan penimbunan cadangan makanan, dan yang ketiga pematangan. Biji mengering dan menjadi dorman atau istirahat. Jika embrio yang setengah matang diambil lalu dikembangkan secara in vitro, ternyata embrio tersebut tetap dapat tumbuh berkembang menjadi kecambah. Lalu muncul pertanyaan mengenai penyebab embrio tidak dapat berkecambah dalam buah yang lembab pada tumbuhan induk sebelum embrio tersebut kering dan matang. Jawabannya adalah berkaitan dengan kerja asam absisat. Banyak peneliti yang kemudian melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan cara yang pertama mengukur efek yang ditimbulkan oleh asam absisat terhadap perkecambahan dan pertumbuhan biakan embrio. Kemudian menentukan tingkat asam absisat endogen selama masa perkembangan berlangsung. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu mencari tahu singkatan asam absisat di dalam biji vivari jagung dan pada muatan sintesis asam absisat. Terjadinya Arabidopsis menyebabkan konsentrasi asam absisat di seluruh bagian tumbuhan menjadi rendah. Yang selanjutnya ada hormon etilen. Hormon etilen dihasilkan oleh jaringan buah yang sedang matang, daun dan bunga yang menua. Nah, fungsi dari hormon etilen secara singkatnya adalah 1. Mempercepat pematangan buah. Misalnya, kita beli mangga tuh ya, mangga yang mentah. Terus, kita suka disimpan tuh di dalam box beras. Dan benar hasilnya, ternyata buahnya itu matang. Nah, yang jadi pertanyaannya, kok bisa ya? Itulah kerja dari hormon etilen yang akan mematangkan buahnya sendiri. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. Dan seandainya etilen ini berinteraksi dengan auksin, maka ia akan memacu proses pembungaan. Sementara kalau etilen ini berinteraksi dengan giberelin, maka ia akan mengontrol rasio antara bunga jantan dengan bunga betina pada tumbuhan monoecious. Monoecious adalah tumbuhan berumah satu. Artinya, di sana ada benang sari untuk yang jantan, putik untuk yang betina. Terdapat satu bunga sekaligus atau dikenal dengan bunga lengkap. Baik, selanjutnya hormon brasinosteroid. Brasinolid atau secara ilmiah disebut sebagai brasinosteroid merupakan salah satu dari sekian banyak jenis hormon yang ditemukan di dalam tumbuhan. Sebetulnya, hormon yang ditemukan di tumbuhan ini memiliki struktur kimia yang mirip dengan steroid yang sudah lebih dahulu ditemukan pada stenodon animalia. Baik yang terdapat di tumbuhan maupun hewan, merupakan hormon yang larut dalam lemak dan mempunyai struktur basa tetrasiklon. Struktur basa memiliki 4 cincin yang saling terpaut dan terdiri dari cincin sikloheksan dan 1 cincin siklopentan. Kemudian sejarah brasinosteroid. Pada awalnya penemuan brasinolid ini sebetulnya tidak sengaja
ketika pada tahun 1970 Mitchell dan rekan-rekannya menemukan perangsang pertumbuhan pada ekstrak minyak yang dihasilkan di serbuk sari, yang pada awalnya diperkirakan sebagai gibberellin karena mirip dengan sifat promotif gibberellin pada tumbuhan. Keberhasilan Grob dan rekan-rekannya pada tahun 1979 mengisolasi senyawa yang terkandung di dalam minyak inilah yang selanjutnya mengantarkan kepada studi lebih lanjut mengenai blasinoid, termasuk jalur biosintesis, respon, dan signaling. Sampai akhirnya juga diketahui adanya kemiripan struktur dengan steroid pada hewan dan cendawan. Kemudian struktur blasinosteroid dan biosintesis blasinosteroid. Struktur basa memiliki 4 cincin yang saling terpaut dan terdiri dari 3 cincin sikloeksan dan 1 cincin siklopentan. Blasinoid tersintesis dari asetil-CoA melalui jalur asam mepalonik di dalam metabolisme sel tumbuhan. Perbedaan prekursor di jalur asam mepalonik dalam biosintesis steroid pada tumbuhan dan hewan menghasilkan produk steroid yang berbeda. Pada tumbuhan menghasilkan blasinoid, sedangkan pada hewan dihasilkan kolesterol. Kemudian, fungsi dari blasinoid ini yang pertama meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan, kemudian menghambat penuaan daun, kemudian mengakibatkan lengkung pada daun rumput-rumputan dan menghambat proses gugurnya daun, kemudian menghambat pertumbuhan akar tumbuhan, meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stres lingkungan, kemudian menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan, kemudian merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan, merangsang diferensiasi silam tumbuhan, dan yang terakhir menghambat pertumbuhan pucuk pada saat kahat udara dan endogenus karbohidrat. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.